Hari ini santai kayak di pantai. Berasa angin-angin pantai gitu ya. Kita itu memang sudah dekat sekali dengan pantai. Betul nggih, Bu? Pinten jam negeri kok? 10 menit katanya ya. 10 menit. Oh, Ibu iki ora tau nganggo jam nek mrokno iki mlaku wae. ora tau piknik ya malah sik nang pantai iki awake dhewe sik wong kene ya wis. Iya. Bosen Kita ini malah. sudah sampai di Polda. Ngendi? Polda Ratan. Oh, iya. Iya betul ya Bu. Betul oh langsung sekali. toh. Ibu-ibu ini mesti ngomong ngono. Rumahnya mana Polda? Oh, Polda. Polda Ratan. Saya kira sini itu utara Australia. Oh lho sak Ya, jane ya. ya. Oh iya, jadi kita ada di sebelah utara Canberra. Iya, Saat ini untuk kita Canberra. Iya, kita sedang di Pendopo Gading Sari. Di Itu di Bantulan. Bantulan. Gading Gading Sari. Sari, Kecamatan Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Tepuk tangan dong buat Bantul. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu dan bapak ya. Tujuannya acara ini adalah bersilaturahmi dengan para pelaku UKM di seluruh DIY. Kita ya. muter-muter, kita Betul. jalan-jalan, kita ketemu dengan pelaku UMKM langsung. Betul. Dan kita ngobrol biar Ngobrol. kita tahu Ya. seperti apa kabar hari ini UMKM-nya. Dan gimana supaya bisa naik kelas Iya, ya. betul sekali. Kita di acara Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Dan Bapak Ibu, saat ini kita sudah ditemani. Ini tadi kita sudah jalan-jalan ketemu banyak banget kuliner di sini. Iya, langsung bikin lapar. Lapar tapi minta Sayangnya batin. nggak ada nasi katanya teman-teman. Ini tim itu langsung pada ngiler loh. Ngiler loh. Isinya tuh semua kuliner, cuman nggak ada nasinya. Ya pekerjaan kita tuh berat loh. Tiap Apa? hari ketemu panganan nih ora dipangan. Cuma Engko dilihat. dilihat, direview. Iya. Ya. Nah ini kebetulan ada 2 orang diantaranya ibu-ibu ya. Ini kita paksa ini tadi. Soalnya nggak mau sebenarnya. Nggak mau pokoknya. Iya Malu toh? Bu, malu Bu. Dredeg Dredeg, Bu. malan ya. Iya. Tapi nggak Ada- apa-apa. Ini yang pertama ada Ibu siapa namanya Bu? Bu Sinten Bu? Pakai mic. Kenalin. Nama saya Ibu Purwanti. Bu Purwanti. Oh. Rumahnya mana Bu Purwanti? Sini Mas. Oh, iya. Situ. Iya. Kalau Bu Purwanti usaha atau bikin apa? Souvenir. Souvenir apa? Coba seperti apa? Itu. Ini souvenirnya. Oh, ini nih buat apa ini? Ada mbako. Ya iso ya. Itu isinya apa? Orang isi. Oh. Iya. Oh, ini harusnya ada isinya Itu ini. untuk apa? Gantungan kunci. Oh, gantungan gantungan kunci. Kuncinya dimasukin sini. Enggak. terus? Itu belum dikasih. Oh, belum apa, dikasih itu gantungan gantungannya. sama kancing. Oke. Ini tadi kan tebak-tebakan nama kru. Ayo salah yo. Siapa tadi yang nebak? Ini dompet koin. Gantungan yang kunci ternyata ya. Loh, ini tuh bikin souvenir kayak gini, Bu. Ya. Selain ini apa? Bikin apa? Kalau saya cuma ini sambil buka warung kelontong kecil. Oke. Oh, cuma bikin gantungan kunci toh. Iya. Ini yang Terus bikin buka siapa, warung. Bu? Saya sendiri. Sendiri. Ya. Yang motongin, yang ngelem gitu? Iya, saya sendiri. Kendel ya. Kendel. Oh, sendirian. Oke. Iya. Terus ini dibikinnya kalau ada pesanan atau gimana? Kalau saya stok di Pasar Mringharjo. Oh, sudah ada yang nerima gitu ya? Iya. Tiap apa? Tiap minggu atau tiap? Kadang kalau pas pesanan banyak ya Oh, tergantung permintaan. Iya. Lah ini biasanya yang beli ini siapa Bu kalau kayak gini? saya cuma setor di Pasar Mringharjo. Oh, nggak tahu kemana barangnya gitu ya? Oh. Nggak pernah lihat siapa yang beli ya? Enggak. Oh. Ini biasanya untuk apa? Untuk wedding gitu? Apa? Souvenir manten? Souvenir resepsi pas mantan-mantan itu. Oh, iya 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 iya. Ini besok diisi lagi, Bu. Oh, Duit ratusan ribu. Oh, Ini jadi pasti laku banyak. ini harganya berapa saat ini? kalau jualnya di sana saya nggak tahu. Saya setornya 1.400. 1.000 Nah, ini Nah, diisi 100.000 100.000, ngono. Terus dijualnya 200.000. Iya. Ya toh? Menarik loh kayaknya. Jadi modal iki 20 juta ngono lumayan tuh. Gak bisa. Loh ini kenapa sambil bikin warung? Dulu Jualan kan warung. nggak bikin ini dulu, terus ada COVID itu kan sepi kan Bu. Terus saya beralih buka warung kecil gitu. Oh, ininya sepi terus buka warung. Iya. Warungnya juga kecil, souvenirnya kecil, warungnya kecil. Semua kecil. Warungnya yo ngene iku kuah banget. Ini selain ini ada nggak produk yang lainnya? Misalnya Ibu bikin inovasi apa, tutup lampu apa, tutup apa gitu. Oh, enggak,
untuk sementara ini cuma ini. Berapa dari kapan nih bikin kayak gini? Udah lama banget Mas. Berapa? 1945 mungkin? Kapan? Udah berapa ya? 15 tahunan. Bikin kayak gini? Iya. Semakin kecil gitu. Biar ini untuk gaya dompet. Dulu gede bikinnya. Sesuai ngarasa-rasa cilik. Besok dadi anting-anting kok. Anteng-anteng ya. Satu kan kunci kalau gede kan ya enggak. Loh kalau kunci Inggris kan gede Bu itu. Iya. Iya wes. Nggih. Ini berarti sekarang sudah lancar lagi. Sudah Covid-nya selesai toh? Iya. Nah ini baru berarti gini, ini kan jalan-jalan. 15 tahun, berarti kan ini menghasilkan Mbak berarti. Untuk pengelolaan keuangan apakah sudah pernah dilatih atau pernah mendapatkan pelatihan untuk mengelola ini duit payon dompet, iki sik nggo jajan, iki sik nggo Ini tuku nggo warung. kalung, nggo tuku wedhus, nggo tuku itu. Belum Apa pernah. campur? Iki loh Mas, dompetku si Jitro. Ini enggak ada isinya. Jadi Dompetnya satu. ini kita tuh si Bakul datang Iya. ke sini itu salah satunya juga pengen berbagi belajar bersama untuk salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Jadi Iya. walaupun dodolannya cilik-cilik tapi kalau dikelola kan ketok badine. Jangan-jangan Nah, itu. Ibu tahu nggak Badine apa namanya bikin ini? Apa badi tok malah di sini. Kira badi. Kok malah badine kakean? Badi nggak Bu bikin ini? Ya, untung. Oh, untung. Kan ini apa dalamnya kertas karton. Nah, kan Iya, beli karton karton sama itu ini. Ibu pernah ngitung nggak? Satu karton plano itu, Iya. ya kan plano Iya. toh? Itu bisa dapat berapa dompet? Enggak pernah ya. Nah. Terus. Terus ketoknya regane pantese sakmono. Oh. Iya Bu. Itu kodian. Jebul padahal Oh, min kodian. kan ya ora ngerti tuh selama 15 tahun min. Neng tetep Iya. di duit lho Ibu iki. Oh, itu loh hebatnya ya. Hebatnya itu ya. Oke. Oke. Oke, kita apresiasi dulu buat Bu Purwanti. Bu Purwanti. Semangatnya tetap luar biasa ini. Bu, Pengennya apa Bu? Pengennya Bu Purwanti setelah ini atau masih ada keinginan apa bikin pabrik dompet cilik apa-apa gitu? Pengennya lebih maju lagi. Wow, Orderan berarti lebih banyak mau neneng lagi. kene kayak dijoke. Lah neng dalan lo malah. wis mepet dalan maju. Kon Dalan maju tengah malah. jalan. Iya, oke. Berikutnya, ini Bu kenalan dong, kenalan. Nama saya Butriani, Butriani. alamat saya Guntur Geni, Poncosari, Seradakan. Oh. Tapi saya jualan di lapangan Sorobayan. Di mana lagi itu? Di depan sini. Iya, di depan. Oh lapangan iya. Surabaya. Bu siapa tadi namanya? Triani, Kok ini namanya Fajar? nama anak saya. Oh, Fajar anaknya Putri. Oke. Ini ada namanya Batagor Fajar. Fajar. Ini dibuat sendiri, Sendiri, nggih. semuanya. Bersama suami saya. Wah, duet berarti. Duet. Wah. Sering di video gitu nggak pas bikin berdua gitu? Ya pas itu buat apa produk halal itu loh Mas. Ah? Sertifikat halal itu di video. Di video. Tapi kalau enggak ya enggak. Loh, seneng nggak di video gitu berdua? Enggak. Terus kayak lagu-lagu. Oh, enggak tuh. Tapi seneng tuh sama suaminya. Ya senang. Oh ya udah itu yang penting itu aja. Aku malah suka Batagor tekan ngendindi. Loh ini maksudnya sama suami berdua. Ini bagi tugasnya gimana? Suami yang bikin adonan Oh. sama bumbunya. Terus? gorenginya dadaan di sini di tempat jualan. Lah Terus? terus Di ibu rumah cuma ngapain? Terus ibu ngapain? Saya cuma bantu Anu, Saya ndelok ke. bantu ngomporin gitu loh, ngomporin gitu ya. jualannya. Oh, yang jualan. Oh, Oke. jadi yang produksi bapak Yang suami. produksi, nggih. Terus Suami. ibu jualan yang di lapangan. Tapi ya, ditemenin. ya berdua. Oh, berdua di berdua. lapangan, Berdua ya. lagi. Terus maka- ngapain berdua? Ya dipangani dhewe wong loro ki mangani si Fajar iki mau. Suami saya yang gorengin. Oh, Saya yang gorengin. ladenin. Ya, Oh. kalau ada Itu yang- maksudnya jualannya itu ada warungnya atau pakai mobil Pakai atau gerobak, Mas. tronton Pakai gitu? gerobak. Oh, Gerobak, gerobak. nggih. Ada gerobaknya. Terus di lapangan ini tadi. Ya, Yang di beli lapangan siapa? Surabaya. Oh, di lapangan. Biasanya apa yang beli? Itu ya anak-anak sekolah Berarti piringan ya? di plastik nih, Mas, sama ada ininya terus pakai piring juga bisa. Oh, bisa Ya. Oh, di plastik terus pakai tusukan gitu. bisa dine in ya? Bisa dine in.
Apa kuwi Mas? Maksudnya makan di tempat. Oh, bisa, ya. Makan di tempat. Ini take away Mas. Gaya Kalau banget. makan di tempat itu namanya dine in. Ya, Cecok, iya, iya. tempatku bisa dine in loh. Dine in di lapangan mana? Surabaya. Surabaya. Heeh, Terus, kalau kok take away ke Ngalas gitu dadi di kok bablas nang sawah-sawah aku mari kecemplung ini kono kayak muter balik malah kecemplung. Mbak, ini kan kalau di ada yang beli kayak ginian enggak? Ya, itu kan isinya divariasi. Ada isi telur puyuh, isi kentang, ini tahu, ada isi sosis, ada pangsitnya. Iya. Jadi isinya bermacam-macam, Nah. bukan hanya tahu tok. Oh. Kalau ada Maksudnya yang- dikemas kayak gini sering nggak ada yang beli? Sering ya. Kemasan kayak gini? Ini juga di segini gerobaknya itu 6.000. disediakan? Oh, Kalau segini ada 6.000. telur puyuh ya, tapi kalau nggak ada telur puyuh bebas berapa boleh. Oh, milih kalau anak sendiri. sekolah 3.000. Oh 4.000 beda-beda toh. boleh. Berarti aku nek seragaman sekolahnya untuk 3.000 ya? Boleh. Oh ya trik ini namanya Terserah, trik Mas, saudara-saudara. Kalau nggak pakai telur puyuh bebas. Oh. 2.000 juga Nggak saya pakai telur layani. puyuh ki terus juga bebas akar dhewe. Bebas. Maksudnya Bagi nggak harga ada mulai telur ya oleh puyuh. bakule. Nggak ada telurnya. Ya, oke. Oh. Nanti belajar juga kemasan ya. Kalau ini Ya. kemasan makanan, Ya. ini misalnya ini masih pakai diklip ya. Ya. Nah, Jadi kita memang sekarang tuh lagi Iya. mengkampanyekan untuk keamanan pangan. Iya. Jadi Iya. ojo nganti kok klipe keleleken Iya. kayak gitu. Jadi kok mangan sendoke ya keleleken gitu. ya kalau sendok gak dimakan, Mas. Ya sapa ngerti nggo dolanan bablas. Nah, itu yang Oke. kita hindari dari Dinas Koperasi dan UKM KMDI itu salah satunya keamanan pangan yaitu jadi Ya, kemasannya. Belajar lagi. Iya. Nah, ini Mbak Tri apa? Pengen cita-cita atau pengennya ke depan apa? Kedepannya ya pengen buka lagi, Mas. Bukan lagi? Ya. Ini emang udah nggak Ba- kuat apa ini? Enggak. Lo kan lapangannya Maksudnya buat ini apa? baru satu. Heeh. Pakai gerobak satu toh, Mas. Besok kalau ada rezeki mau buka lagi di Fajar 2. ya di Kulon Progo atau di mana. Wah, luar biasa. Wes. Bar kuwi keju Mas ngono ya. Ya kan kono putri yang lain kan Oh gitu iya. ya. Franchise nanti ya Tri, Bos. Fajar Oleh Batagor. oleh dodol Batagor sing penting jenenge Tri. Ngono kan oleh, klub Tri ngono kan oleh. Dadi putri Boleh. nang Kulon Kalau Progo nang mau Sleman. belajar juga boleh. Oh, belajar Ya, boleh? boleh. Bawa Mas. buku berarti? Boleh. Oh iya. Lah kok bayarnya Diajarin 3.000 meneh. cara Nganggo seragam. buatnya, ya cara buatnya. Oh, cara buatnya diajarin. coba Ya, kalau boleh. boleh diajarin sedikit apa cara bikinnya? Cara bikinnya ya pertama itu adonan, Mas. Adonan. Itu ada tepung kanji, Kanji. Gunung Agung, terus ada lencana merah. Terus ada telur Atas berarti. telur ayam Ayam, sama ikan laut. Ikannya Laut. laut pakai ikan tuna. tuna. Ya, Rugi itu, berarti. ya. Tuno. Tuna. Itu adonannya itu, Mas. Apa? Terus bumbunya ya cuma bumbu kacang. Bumbu kacang itu kacang digoreng sama terus di blender. Oh iya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe, gula Jawa. Wah, Ya. ini buka-bukaan pokoknya. Enggak apa-apa, Mas, Oke. buka-bukaan. Aman ya? Aman. Ikhlas ya? Ikhlas. Oke, semoga nanti semakin laris jualannya. Amin. Habis dari sini bisa ikut Sibakul Ya. karena bisa tambah pinter karena di Ya. sana nanti belajar ada teman-teman kita Oke. nanti yang akan bantuin. Ya, amin. Kita kasih apresiasi dulu buat Bu Purwanti dan Bu Triani. Matur nuwun ya, Bu. Sini buat saya. Oh, kok Sini maksa buat saya banget. langsung loh. 6.000 berarti ya. Kalau saya pakai seragam. Iya. Matur nuwun, silakan Matur duduk nuwun, lagi. nggih. Monggo, matur nuwun. Dan kita juga mau menyapa ibu-ibu yang ada di sini. Ini juga punya banyak sekali produk yang sudah didisplay oleh teman-teman. Ada yang sego kucing, siapa yang punya sego kucing? Angkat tangan. Nasi kucing? Siapa Oh, tadi yang barusan Bapak, ini? Bapak. Oh, Bapak. Yang barusan datang ini ada Bakwan. gorengannya. Oh, sama. Oh, sama. Terus ini makanan yang di sini makanan tradisional ini punya siapa? Punya Oh, Ibu. Bude, nggih. Terus ini dompet, yang bikin dompet. Oh, nggih. Ini ada Dompet. isinya nggak, Bu? Oh, tadi Oh, ada. tadi ada. Wow, malah ini. ngijoli apa Oh. Pinter Ibu. Wis tak kon lali. Iya. Terus itu ada apa Rujak, itu? apa? Rujak. Lotes. Rujaknya siapa? Oh, rujak. Ada es dawet. Dawet bukan? Es kelapa muda. SS itu. Monte. Oh. Sama SS-nya. Oke. Es Doger. doger. Lah engko nek entek es mangan Sik kari doger. dogere ya. Itu lelenya siapa itu? Pecel lele.
Oh, ini pecel lele. Oke. Maksudnya mau arep maem kon mangkat rene ngono to. Terus digawa piringnya. Salah iki. Tapi rong juga sego. Jadi, Mas maaf ya, ini tadi menu makan siang saya. Lagi arep maem Mbak soteng. Oh ya. Oke, ini kita tanya aja. Kalau ibu apa produknya? Oh souvenir Ini yang tadi. kita Oh ya, apa? lali. Payak meletre. Berarti bar mangan payak meletre ngono. Oh orangnya. Payaknya yang meletre. Ada nggak produknya? Kayak apa emang? Di pletre-pletre gitu. Oh, pletre kayak gon apa wajan itu toh? Oh, tak kira nek wonge metre. Iya. Sini ini boleh digeser. Jadi nanti kedengeran. Payaknya dari apa aja? Kacang apa-apa? Ya, Dele. ada kacang, kedelai, rebon, terus kacang hijau, Nah, tapi namanya payek payak pletre. pletre. Nah, dari cara membuatnya Dari maksudnya tapi lucu baru denger saya itu. Tapi apa, banyak di payek sini pletre? payek pletre itu. hasilnya Enggak, maksudnya yang bikin itu banyak apa cuma ibu? ada dua, satu kampung ada dua. Oh, Kan dulu ada. itu program Payek pletre gitu istilahnya. Iya, iya. Oh, iya. Iya. Tapi enggak ada mereknya itu, Bu. Ada kebetulan itu tadi pas nggak itu. Ke nggak- susu. Heeh. Wow, apa mereknya? Sakinah, payak pletre Sakinah gitu. Oh ya, oke. Itu kependekan dari Sakinah Mawadah. Warahmah. Amin. Amin. Sah, Amin. sah. Oke, itu Iya. payek pletre. Terus sebelahnya apa? Bikin apa Bu? Aneka es, Bu. Aneka Aneka es, es. Maksudnya oke. aneka es itu es opo? Es jagung, Oh. es doger, Oh Apa mana? macam-macam. Es jagung itu kepiye? iya dari jagung. Ya es sama jagung Mas. Ono jagungnya no. Berarti nek Iya. kesuwen ra dipangan tuwuh ngono. Wah. Sebelahnya Bu bikin apa? Es kelapa muda. Es Es kelapa lamut. muda. Berarti Monggo. besok Ramadan pasti best seller. Amin. Sebelahnya lagi Pecel. pecel yang Wah, itu tadi. Tapi nggak dipincuk ya? Pakai plastik ya? Oke. Satu lagi Bu. Saya bikin brambang goreng. Brambang Brambang goreng. Ini banyak banget kuliner ya di sini ya Ibu-ibu ya. Betul ya? Yang belakang juga kuliner semua ya? Iya. Oke. Nanti kita belajar banyak. Ya. Gimana kuliner ini sebaiknya ditingkatkan. Betul. Atau dari sisi produknya, dari Produknya. sisi cara pengemasannya. Kualitasnya, Betul. kemulnya atau bajunya. Sampai pemasarannya bisa di mana Betul. aja. Kita belajar bareng di sini. Ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya masih di Sarasean Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, kembali kita masih ada di Sarasean Sibakul dan saat ini luar biasa. Kita ketemu langsung dengan ibu-ibu yang kalau biasanya kita lewat, ada pecel, ada bakwan. Ini ketemu langsung yang buat
tadi kita juga sudah diberi bocoran cara membuat batagor. Tapi mending kita beli saja. Ribet itu Angel. judulnya ya. Itu kelamaan Mas, udahlah ngeluarin dompet Kita selesai. beli saja, Iya. pokoknya. Tapi ini berarti kita harus dukung karena ini ibu-ibu ini banyak yang baru mulai ya. Betul. Mungkin pasarnya juga baru di sekitar sini. Iya. Nah, nanti kita minta saran-saran masukan dari narasumber Betul. supaya naik kelas Iya. gitu ya. Nah, makanya kita sudah hadirkan narasumber-narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong buat narasumbernya. Kita semuanya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini ibu-ibu dan bapak langsung datang Kabid Layanan Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bapak Wisnu Hermawan SPMT. Sugeng siang Mbak Marta, Mas Saat, Bapak Ibu, Wilujeng Rahayu. Bingung jawabnya. Wilujeng Rahayu. Rahayu, gitu. mboten napa-napa. Kula niku Mbak sing jenenge Rahayu. Nggih. Oke, Pak Wisnu ini kan di daerah dekat pantai loh. Iya toh. Sudah tahu Pak? Saya Secara itu peta? tadi diceritani Pak Atmaji. Jadi di Sanden ini kelurahannya istilahnya gading-gading gitu kan. Oh pakai gading Iya, semua. saya cari gajahnya di mana. Oh, terus Ternyata gajahnya itu ada dalam cerita gitu kan. Enggak, ya memang ternyata dulu Gading Sari ini mungkin pernah diceritain Pak Lulu nggih nanti nggih. Itu kan dulu pernah ada gajah di sini. oh gitu. Gajahnya Pak Kubuwono apa zaman Keraton Kertosuro dulu katanya. Betul apa mboten Pak Lulu? Malah mboten perso. Pak Wisnu Iya. bikin cerita baru. Pak Lulu terus gini, di skenario ya. Mau ra ngono kok sanane. Bener nih Mbak, kalau nggak percaya lihat websitenya Gading Sari itu ternyata ada sejarah gajah atau liman di sini. 5. Oke, toko Pernah, kain. yang punya gading yang indah, makanya jenenge Gading Sari. Oke, kalau Pak Wisnu juara pokoknya kalau sejarah ya. Di satu tempat gitu pasti lihat dulu sejarahnya Iya. ada apa di sini. Tapi gitu. memang itu juga perlu kita ketahui bersama. Itu juga nanti ada hubungannya dengan storytelling yang akan kita berikan Betul. kepada produk-produk yang ada di sini. Itu dia cerdasnya beliau itu. Betul. Kemudian wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, kita sapa dulu dong. Pak Sinten. Pak Dewan ngerti ini Pak, Pak Dewan. Dewan, nggih Pak Dewan kita Bapak Insinyur Atmaji. Pak Atmaji, ini spesial banget di sini. Tempatnya ini katanya. Apa spesialnya, Pak? Ya, memang di sini banyak pendukung saya. Oh, pastinya. Pasti itu. Nggih. Apalagi Pak yang istimewa di sini selain pendukungnya? Ya, kami banyak bekerja sama dengan masyarakat di sini. Ya. Ya. Jadi mereka sesungguhnya tadi waktu ditanya mungkin pertanyaan Bu Marta tidak begitu didengar. Yang ditanyakan itu siapa tadi? Mestinya mereka sudah apa saya semua. Ya. Yang kedua memang di sini ada produk unggulan. Oh iya, apa Pak? Produk unggulan yang satu-satunya di seluruh Bantul mungkin atau di seluruh Indonesia yang hanya ada di sini. Apa itu Pak? Namanya kue adrem. Apa itu Pak? Kue adrem itu Itu yang bentuknya kayak apa sih Pak? Waduh susah kalau saya harus menceritakan bentuknya. Ya kan biar tahu ini. Ya. Katanya kan cuma ada di sini. Mungkin kalau bisa dilihat di sini kami nggak ada. Tapi Ada di belakang, sana, di belakang, di belakangnya. di belakangnya. nanti kalau Mas kamu Imam. melihat bentuknya, nanti Bu Marta ini kepengen nanti. Oh iya. Terus Oh, pengen gitu. rasanya pengen ngicipi. Oh itu. Bikin penasaran Menarik ini Pak sekali Atmaji ini ini ya. Adrem. Iya adrem. Adrem Apa itu singkatan adrem? apa Pak Wisnu? Yen jengat iso merem-merem. Adrem. Singkatannya apa ini Pak? Ibu-ibunya tuh loh seneng loh ya. Dipancing sama Pak Atmaji. Kalau Nanti. adrem tuh kok kayak agak asing. Mungkin ada yang lain Pak, nama lainnya Pak. Nggih adrem niku nggih. Ya. Kayak asing nih kalau adrem. Kalau saya tidak ngasih mong-mong nggak boleh memberi nama yang lain. Jadi yang ngasih mong-mong ibu-ibu nanti namanya apa ditanyakan sendiri. Namanya apa Bu? Yongala. Iya. Namanya Yongala. Waduh. Iya. Iya, Kalau iya, gitu iya. kita tanya Pak Ulul aja lah. Pak Ululu itu Iya. ditanya gajah bingung. Ini Ditambah ada adrem. Adrem lagi ini. Kepasannya ini mewakili Pak Lurah ini ada Pak Ululu Gading Sari, ini ada Bapak Bowo Nur Cahyo. Kula nuwun Pak Ululu. Ya, terima kasih matur nuwun Bapak. Menapa Ibu. Pak menika asmanipun adrem?
Wah. Iya Mbak, tak wangsuli ora Mbak. Lah kok malah uncal-uncalan. Malah kayak volley Ibu-ibu lagi. ini kan napa nggih? Pun rapal sedanten Bu nek kula. Yo ngalah tadi ya Bu. Yo ngalah. Iya. Nggih, ngoten Bapak Nggih. kalian napa Batu Liman. Batu Liman cendri wonten. Niku Wonten. aslinipun ten Batu kali Liman posisipun ten pakai sejarah untuk buat nama lapangan. Lapangan Batu Liman dari di Gading Sari sebelah selatan. Nah, Liman itu kan Pokoknya, gajah. Pak. Gajah Wisnu. Liman, Batu Liman. Sejarahnya itu gajah dikencang ten batu terus jenenge Oh, pas banget ya kalau Pak Wisnu itu. betul. Jen. Nanti kita Kan bahas. lapangan Batu Liman dusunnya Wonorejo 2. Oh, Norejo. Batune saya enten niku berarti. Ponical. Oh. Ada mereka pendem rak pun naten nggih. Wis dadi akeh. Pendem. Batune dadi akeh. Padahal Pak Wisuki sudah siap-siap. Nek gajahnya pasti udah nggak ada. Nggak ada. Minimal ada batunya. Batunya. Ternyata batunya ponical Mas. Tadi kalau Pak Ulu bilang batunya masih, terus dikai watu sak-sake. Pak Wisnu mesti marani. Wis kok watu sak-sake. Sama nate tidak mereka dari semua tidak kalau ngapusi kekonangan. Oke. Berarti banyak yang menarik di Banyak sini. hal yang menarik nanti. Niku, mohon maaf, itu dikasih batu apa saja. Iya. Nanti terus dibilangin ini juga yang dulu dipakai untuk ngencang gajah itu ya ini. Gitu. Nah, itu Percaya toh Pak? Ya percaya. itu langsung tiket parkir itu laris Iya. Pak. Do foto Yang tadi itu. penting kan ada apa? Ceritanya. Ya ceritanya. Storytellingnya. Ini ceritanya begini kan. Nah, itu langsung le dodol adrem iki mubeng no payu gitu. Jadi batunya itu harus dimunculkan lagi nanti. Nah, Termasuk ditambah tebak-tebakan nama lain adrem. yo ngalah. Lah iya. Ngomongnya. Heeh. Yo ngalah. Satu lagi kok jadi kemarin. Ada satu lagi yang nanti akan menambah kita wawasan ya. Betul. Bagaimana menjadi seorang pebisnis itu dengan digital marketer Ya. ya, menjadi harus digitalisasi. Ini pakarnya digital, Mas Pakarnya Imam pakar. Syafi'i. Wah, Iya. Mas Imam. Ini biasanya pakai sarung, tapi karena tadi ada adrem di sini, sarungnya diganti di atas. Makanya suwek-suwek sarungnya. Jewak Marta siap pokoknya. Sarungnya diganti dibalik di atas. Pindah sarungnya. Pak pindah ya, kenapa masih pindah? Enggak, ya itu tadi Biar ada karena adremnya. ada adrem tadi. Biar adremnya kelihatan ya. Soalnya kalau disarungin kan nggak kelihatan. Betul, Iya. makanannya. Makanannya, ya kan kalau disarungin nggak kelihatan. Nanti Mas Imam ini ibu-ibu ini kayaknya sudah mulai tertarik. Tadi ada yang cuma di foto kok langsung jadi laris. Itu Iya, ada gimana keajaiban caranya? apa? Nah, itu nanti akan kita obrolkan lebih banyak lagi. Ya, tapi sekarang kita tanya Pak Ululu dulu. Pak, ini kan tadi kita lihat semuanya nih Pak Atmaji, Pak Wisnu melihat sempat lihat produk-produknya. Ini banyak kuliner ternyata di sini Pak ya. Oke, ini tapi pakai mikrofon Pak di sebelahnya Pak. Iya, kita sembunyikan dulu Ya, Pak tadi. Iya, tapi sebenarnya di sini tuh UKM-nya lebih banyak apa Pak Apa, selain Pak? kuliner? Atau ada apa lagi Pak? Payah ada belum? Peyek sudah. Payah intep. Oh, intepnya belum Intepnya ketahuan di Pak. dusun sebelah ada. Oh. Ada sentranya gitu Pak. Ada di dusun Dayu ada. Oh, Dayu ya. Iya. Lalu apa Pak? Apa kerajinan mungkin apa gitu ada Ada nggak Pak, di kerajinan. sana? Biasanya kalau di Kerajinan untuk kerajinan yang pakai itu Serat Alam. cumplung. Oh, cumplung. Cumplung itu bekas apa ya? Kambil bolong, kambil gabuk. Oh, tak kira meduk nang kuburan apa-apa. Dibuat kaya munyuk kaya. Oh, alah, kok karo ngelirik aku loh. Monyok ya monyok wae. Itu prosesnya sudah sudah ekspor. Oh, ekspor. Sudah Monyoknya ekspor, udah ya. diekspor ya. Emang udah diekspor. Mulakno tandurannya utuh-utuh. Kita persis kode rupanya. Iya, kita pernah lihat kan. Bentuknya Iya. kan. Oh, iya, iya. Iya, kembaran kita berdua. Oh iya itu Iya. monyok dari sini itu. Iya, Oke. monyok dari- Terus dari kelurahan ini sebenarnya punya program apa Pak buat UMKM-nya Pak? Punya program apa? Misalnya ada jadwal basar apa gitu di Pameran. Pak Saro atau- cuma Santen Fair sama Bantul Expo, tapi Pak Lurah punya program untuk keliling lapangan. Kan sekarang untuk tahun ini didanai sekitar 100 juta untuk ngecor sebelah Lapangan. Yang sisi barat kan sudah, sekarang sisi selatan tahun ini dibuat bagus biar nggak becek. Sebelah lapangan, ibu-ibu ada yang berjualan di sekitar lapangan kulinerannya. Oh iya iya iya. Ada sekitar penjual sekitar 25 orang. Berarti ada program untuk di Mester gitu Di Mester untuk tahun ini 100 juta anggarannya. Oke. Terus ke depan yang akan dibangun sebelah
Ini lapangan apa, sebelah Pak? timur. Lapangan bola ini. Oh, lapangan depan ini. Lapangan depan ini untuk set plan-nya untuk ke depannya di sebelah Oh, berarti timur ini memang lapangan tuh rame ya, Pak, kalau rame kan sore dilihat. gitu ya. Sudah ada potensi banyak yang berjualan, makanya Pak Lurah punya program untuk ke depan dibuatkan satu tempat biar tidak di tepi jalan. Tapi untuk sementara dibuat di tepi jalan dulu biar orang-orang sama kenal dulu. Oke, berarti memang ada keberpihakan dari pemerintah kelurahan. Kita tanya nih ibu-ibu yang sudah memanfaatkan ini siapa? Sinten Siapa aja yang sudah jualan di sana? Lapangan. Baru satu dua. Oh, udah banyak ya. Ini kalau sudah di mester. Di mester. Itu di plester gitu. Gimana Bu? Tambah laris apa enggak? Tambah laris ya. Nek ora usah Soalnya copot sendal lho, engko nek dodol dienggo wae ora apa-apa. Pokoknya ben resik ya soalnya Mas. Eman-eman lho itu beda. Iya, oke, baiklah. Nah, Pak Maji, ini kan ibu-ibu rata-rata semua pelaku UMKM yang masih mikro ini sebenarnya Pak. Ya, ada pandangan apa untuk mereka bisa dinaikkan Pak? Oke, tentu kami bersyukur Bapak Ibu semuanya, para pelaku UMKM. Kita bisa eksis ekonomi kita karena banyak UMKM yang ada di Jogja ini. Tapi memang masih yang informal ya. Artinya ibu-ibu sudah tahu belum Bu UKM informal sama formal itu? Sampun tahu tereng? Pun ngertos tereng? Tereng. Oke. Yang informal itu yang mungkin kecil ya skalanya. Kemudian tidak memerlukan keahlian yang khusus. Oke, contohnya mawon sing gampang. Pedagang asongan. Nggih, nika betul. Lajeng pedagang kaki lima. Gitu. Nah, terus niku pedagang keliling dan sekolah-sekolah di kantor-kantor. Niku kan tidak memerlukan keahlian khusus ya, yaitu informal. Kalau yang formal itu nanti modalnya agak besar, sudah teratur ya, diperlukan tenaga kerja yang punya spesifik dan keahlian tertentu. Nah, tentu ini banyaknya UKM yang masih informal yang masih pengen naik kelas. Tentu ini kita upayakan ya, kita dorong agar bisa menjadi UKM yang formal. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan DPRD ya banyak sekali. Tentu yang pertama terkait dengan regulasi atau kebijakan. Ya, kebijakannya apa ya? Kalau melalui sebuah aturan kita sudah punya perda yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan UKM. Bagaimana pemerintah harus mengambil posisi, harus mendampingi panjenengan semua agar UKM-UKM yang masih kecil ini bisa naik kelas. Bisa menjadi UKM-UKM yang lebih besar lagi. Kemudian kalau kebijakannya dengan masalah permodalan finansial, kita sudah mempunyai kesepakatan dengan bank, ya terutama bank-bank pemerintah ya BPD, BRI, itu ada kredit usaha rakyat. Monggo ini kan ada sampai kalau nggak salah sampai 20 juta tanpa agunan. Silakan itu dimanfaatkan ya. Tapi tentu ada syarat-syarat yang lain ya. Tapi ini kan biasanya menjadi kendala daripada para pelaku UKM. Persyaratannya enggak punya ya, harus ini harus itu. Ya, mudah-mudahan sekarang ini dipermudah, Bu Marta, dipermudah supaya bisa naik kelas. Nah, kemudian kita harapkan juga ini ada Mas Imam Sabi'i, ahlinya pakarnya digital. Sekarang harus kita berinovasi ya. Ibu-ibu juga harus berinovasi. Sekarang zamannya adalah zaman digital. Hikmah dari pandemi yang hampir 2,5 tahun itu akhirnya kita harus mau tidak mau itu menggunakan iptek ya, menggunakan teknologi. Ya, caranya adalah panjenengan diharapkan bisa menjadi anggota Sibakul. Sudah menjadi anggota Sibakul dereng Bu? Dereng. Nanti kita bisa mendaftarkan, sesungguhnya online kok bisa itu online niku panjenengan terus tindak ten kantor cukup membuka niku website pun terus jenengan ngisi data panjenengan sudah selesai. Nah, dari situ panjenengan bisa nanti mengikuti ya apa yang akan terjadi, apa yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi terkait dengan UKM. Bisa ngikuti pameran panjenengan, kalau yang ini kan kebanyakan makanan nggih, makanan minuman nggih. Nah, kan perlu sertifikasi PIRT, perlu sertifikasi halal dan lain-lain. Nah, di dalam Sibakul itu panjenengan bisa mendapatkan itu semua. Ya, silakan nanti panjenengan itu untuk aktif agar bisa naik kelas. Ya. Sesungguhnya banyak sekali Mbak Marta, Mas Poang ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DIY bersama dengan DPRD. Nah, yang tidak kalah penting tentu dukungan anggaran. Ya, anggaran itu pasti.
Nanti Pak Wisnu nggak bisa apa-apa kalau saya hanya memberikan regulasi tapi tanpa anggaran ya nggak bisa jalan. Nah ini tentu menjadikan dorongan buat panjenengan semuanya agar UKM itu nanti bisa naik kelas. Ibu-ibu senang nggak kalau naik kelas, Bu? Karyawanipun panjenengan pinten saat ini rata-rata? Atau hanya bapak dan ibu suami istri? Yo, pengen di karyawan oke mboten? Niki Bu Marta sanggup menjadi sekretaris panjenengan loh. Sama Pak Atpuang ini ya toh. Nah, ini cantik dan ganteng nanti mau ngelamar Pak semakin laku gitu ya. Oke, itu Bu silakan ya nanti panjenengan bisa mendaftarkan menjadi anggota Sibakul. Di sana ada kemudahan-kemudahan nanti dengan Pak Wisnu bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan persyaratan menjadi anggota Sibakul yang saya kira tidak akan sulit ya. Sekarang sudah zamannya online ya. Jadi sudah menggunakan gadget, panjenengan pasti punya, setiap orang sudah pasti punya lebih dari satu bahkan. Bu Marta ini gadgetnya 4 kalau nggak salah ya. Ngaten nggih Bu nggih? Siap boten dengan digitalisasi? Siap nggih. Siap nggih? Ya. Demikian Mbak Marta. Matur nuwun. Ini siap tenan apa siap gerak? Iya, cuma siap baris berbaris. Ditanya lagi, kalau punya karyawan, saya arep bayar sapa? Terus langsung wah, ini Loh, aja itu karyawannya bojone ra dibayar kok. Makanya kita belajar bareng. Makanya Pak Wisnu kesini tuh nggak cuma sendirian ibu-ibu. Iya. Kita membawa teman kita. Ini ada Mbak Endah dan Mas Anto itu di sebelah mana ya? Iya, ini tadi yang disampaikan Pak Maji tadi. Nah, jadi nggak usah ke Daftar kantor. Sibakul tuh nggak usah ke kantor. Apalagi hari ini Iya. ibu-ibu yang didatangi teman-teman kita yang ada di sana tadi yang di Gimana meja. tuh ini Mas Santo? Di mana Mas Santo? Di tenda ini kayaknya. Oh, di tenda. Nah, Iya. ini nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan Sibakul. Kalau pengen tanya, saya pengen makanan saya dapat legalitas Sertifikasi halal. halal gitu. Tanya sama Mas Anto dan juga Mbak Endah. Iya. Apa nggih? Nanti habis acara ini silakan langsung antri di situ biar semuanya ikut Sibakul. Nanti tinggal di online kan, nggak usah kemana-mana, cukup di Gading Sari. Ini ngomong-ngomong pada bawa handphone kan? Bawa dompet enggak? Loh, enggak bawa dompet. Bawa KTP enggak? Punya email enggak? Tahu passwordnya enggak? Enggak. Oh iya. Iya, bawa handphone sama. Itu Mas, ada yang jawab. Email saya pun telas ya Pak, kalaupun kata umurnya pun telas. Nganggo umur. Emailnya dijual barang ya. Ya, nggak cuma apa-apa, sederhana nanti banget belajar kok. bareng, Iya, betul. nanti tanya Mas Santo sama Mbak Endah ya, Oke. syaratnya apa. Tapi yang jelas kalau ikut Sibakul nanti yang pertama adalah soal legalitas. Ya. NIB, nomor induk berusaha. Siapa yang sudah punya ibu-ibu? Ada. Oh, lumayan nanti yang lain dikasih tahu ya. Ya. NIBG opo ya. Kemudian juga satu lagi adalah foto produk. Foto produk. Hari ini bawa produk semuanya toh Ini nanti. pasti bawa makanan, bawa apa, nanti difotoin sama Iya. teman kita. Ini ada tim fotografer profesional. Jadi nanti akan memberikan file ke HP Bapak Ibu hasil foto dari produk Bapak Contohnya Ibu. cemplon. Oh, aduh, Cemplon. nanti cemplonnya rasanya marahi pengen nyokot. Wah, gitu ya. Motret adrem bariki pokoknya. Dari berbagai Oke, sisi. nanti kita bahas lagi bersama dengan Ya. Pak Wisnu ya. Nanti dari dinas ini bisa memberikan dukungan apa. Terus nanti ada pelajaran penting ini untuk digitalisasi bersama dengan Mas Imam. Tetap di Sarasehan Sibakul. Sri Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu dia ngendika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Cari ben dadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Sanggalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi ya tetap lestari.
berharapan Kopi Merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Kita itu mau nyemangati UMKM. Jangan malah kita saling Malah kaget lah. Saya tuh lihat wajah saya sendiri di TV itu kaget ya. ini ibu-ibu ini biar semangat, kita semangati dulu Kita ya pakai semangatin. yel-yel Kita ya. yel-yel yang ibu-ibu tadi sudah berapa tahun ini hafal ya. Pokoknya sudah saking hafal ya. Kita semangatin bersama. UMKM naiklah Jogja. Istimewa, luar biasa. Nah, kalau sudah tadi melakukan naik kelas, Iya. ini sebenarnya komitmen kita buat naik kelas sendiri. Yel-yel ini Iya. nggak cuma diomongin Nggak gitu cuma loh. tangannya yang gini, tapi Harus perekonomiannya, produknya dan Betul. semuanya. Pokoknya harus ada aksi nyata. Betul. Maka biar itu terjadi kita tanya Pak Wisnu, gimana Wisnu. caranya ini bisa nanti naik kelas gitu Iya. ya. Pak Wisnu, monggo dikasih masukan. Naik kelas berarti masih sekolah gitu ya? Iya, belum rapotan Pak. Oke, nanti ada beberapa aspek. Jadi kalau melihat posisi Gading Sari memang kelurahannya mujur ya, mujur dari utara ke selatan. Kalau lintasan yang strategis itu ya di daerah Pantai Nopo Bu teng kidul niku. Nah, alhamdulillah sudah perso sebenarnya di Gading Sari itu potensi yang bisa dikembangkan dan sudah real itu Pantai Goa Cemara sebenarnya. Nah ini kan di selatan, jadi Samas Mengilen kan pantainya kata. Nah ini yang tadi ibu-ibu sudah besok di Gading Sari ada pantai namanya Goa Cemara. Ya, sebenarnya jalan besar itu yang terlintas kemudian melewati. Jadi mungkin bisa jadi pembangunan yang masif itu di selatan. Untuk yang utara tadi kemudian kelurahan kemudian membuat rekayasa. Tadi kalau Pak Ululu itu kemudian oh tak gawe bangun lapangan itu kan. Nah ini bagaimana biar utara ini menjadi kawasan yang tumbuh. Karena untuk masuk ke sini itu harus lewat Jalan Bantul, kemudian lewat Sri Gading dulu ya Pak Banjalang ya. Nah itu baru bisa menemukan Gading Sari di sisi utara. Ya ini yang sekarang kalau melihat produk yang ditawarkan atau yang sekarang di depan ini, jadi secara kawasan sudah pas. Jadi ya mungkin ada ketimpangan antara selatan dan utara kalau bicara di Gading Sari. Tapi untuk pengembangannya memang enggak boleh ego Gading Sari dengan wilayah-wilayah kelurahan di sekitarnya. Kalau lihat Sri Gading niku napa-napa ada itu kan di situ. Nah, sing dibantu mangkrak nggih enten, sing dibantu mboten mangkrak nggih enten. Nah, ini kita tidak pengen nanti apa-apa yang dibangun di Gading Sari itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai kemudian Pak Ulu-ulu sampun bangun, kami sudah support, tapi kemudian terus sepen Pak, lah pripun niki lah, niki nanti kita buat rekayasa bagaimana kemudian produk-produk yang ada di sini itu bisa dipasarkan. Lek dodol ana sing tuku yo seneng mergo rasane enak. Nah, lek sing tuku kuwi kemudian ngrasake rasane rada ora enak, mesine kagol. Nah ini yang butuh treatment. Bagaimana kemudian tadi Pak Atmaji sudah pangandikan adrem di Gading Sari ini punya rasa yang berbeda daripada adrem di luar Gading Sari. Mbuh dicocoli, wah kok pun pun gumujeng ibu-ibu niku dicocoli niku. Nggih dilumuri gendis Jawi menapa dilumuri coklat
nopo dicampuri iwak teri. Ben keri lah niku nah ini kan lah ini loh. Jadi istilah-istilah seperti ini mungkin bisa menjadi bagian dari produk ini dikembangkan yang beda nih. Yang sedikit berbeda sehingga kemudian orang kemudian tertarik di Gading Sari. Kita butuh momentum. Nah ini Pak Ululu untuk mengenalkan, katakanlah tadi sudah dikenalkan, oh adrem Gading Sari ini beda. Lek adrem Gading Sari itu nanti rasanya iso keri-keri piye gitu. Lah itu nanti bisa menjadi, ini contoh pancingan ya, bisa legi, bisa dicocoli coklat, dicocoli. Nah, ada variasi rasa. Ada adrem rasa stroberi. Bisa itu jadi. Rasa keju. Ori bisa ya. Ori itu kan yang sekarang ini penjenaponya. Jadi bisa diberi rasa, Bu. Nah, tapi jangan rasa bayar, nanti bangkrut. Seperti itu. Jadi untuk ini saya yakin sudah banyak produk-produk yang bisa dikembangkan dan setidaknya kemasannya bisa dibuat menarik. Nanti kalau bicara bagaimana mengemas produk yang bagus, nanti bisa ke Pak Imam. Tapi spiritnya produk-produk ibu-ibu yang di sini ini harus punya daya tarik tersendiri. Biar kemudian orang itu kemudian nggak bablas ngidul kemudian. Nah kalau memang pengembangannya mau di kawasan Gading Sari sisi utara. Tapi kalau memang kelurahan pengen fokus pengembangannya di selatan, di pantai, lah itu nanti produk-produk yang berbahan ikan maritim itu nanti bisa dikombinasi dengan yang mungkin sekarang ada. Bisa dengan empek-empek, some, itu katakanlah sekarang kalau di kota itu sate cumi-cumi itu gampang itu loh ya, ini bisa nggak nanti ini loh cumi-cumi khas Gading Sari lah itu kan masih cumi-cumi ini ngimpor dari Parangtritis atau mana itu kan memungkinkan. Yang penting ada telling story-nya itu tadi. Oh ini loh cumi-cumi gajah lah itu kan, cumi-cumi apa yang istilahnya ditempel-tempel dengan nama-nama liman atau gajah itu malah mungkin memperkuat. Karena kita harus pahami posisi di Gading Sari sedikit berbeda daripada Sri Gading yang dilalui Jalan Besar, Jalan Bantul, kemudian JJLS di selatan. Nah, ini menjadi catatan. Nanti fokus Bapak Ibu Pak Ululu sebagai kelurahan, nanti kita akan ikut logika dari kelurahan kalau nanti mau dipecah pusat pertumbuhannya atau menguatkan yang sudah ada. Nah, kalau memang menguatkan yang sudah ada, nanti kita bisa support dengan skema yang sudah direncanakan. Katakanlah dulu kan pernah di sepanjang pesisir itu ada tempat foto-foto. Nah, selfie-selfie taman bunga itu. Sekarang tesih napa mboten? Enten zaman layang-layang dulu banyak. Sekarang tesih napa mboten? Lah kok mboten terus pripun lah niki. Oh musiman. Lah sakniki musimnya napa? Berarti nandur pari. Leres mboten? Sing tesih teng Sabin ngacung. Sing tesih teng Sabin. Niki lho. Niki ampun ilang niki masalahe. Nggih, niku ampun nanti Gading Sari melu-melu kelangan petanine. Harus dipertahan. Gabahe tesih awis mboten? Alhamdulillah. Sing penting harga naik itu yang dirasakan, sing ngrasake petanine. Lah niki yang pas. Jadi jangan sampai kemudian potensi sawah yang banyak di sini kemudian hilang dengan adanya jalan di selatan. Karena sawah ini nanti ke depan ini memang menjadi potensi yang mahal. Bisa loh nanti beras dicampuri dengan beras putih, beras hitam. Nah itu nanti bisa harganya sudah beda. Yang beras biasa aja bisa dilabeli organik. Kalau memang komitmen pakai pupuk organik. Nah ini kalau memang ekonominya masih disokong oleh pertanian, ya pertaniannya diuri-uri. Karena produk-produk pangan di sini itu masih berbau-bau karbo di sini lah. Ini yang menjadi sense kami nanti bagaimana kawasan Gading Sari ini kemudian dikembangkan. Jadi fokus di mana Pak Ululu nanti kita akan ikut skema pengembangan karena di kelurahan sebelah itu juga kenceng skemanya. Saya tidak cerita, kelurahan sebelah juga kenceng, terus bangun nopo-nopo lah. Ini kalau nanti
bisa berkolaborasi dan tidak menjadi pesaing. Jadi sekarang kita polanya kolaborasi dengan kelurahan sebelah, itu nanti tentunya akan lebih bagus dalam pengembangan apapun. Pengembangan produk, pengembangan wisata, pasar. Seumpama di Gading Sari membuat kegiatan bersih dusun atau bersih desa atau peringatan HUT Gading Sari, lah itu bisa mengundang beberapa potensi-potensi sebelah yang mungkin sana juga melakukan hal yang sama, maka nanti bisa dikembangkan hal yang sama sehingga ruang dan waktu untuk memasarkan itu intensitasnya lebih banyak. Itu kalau kita berkolaborasi, wekku, jangan sampai seperti itu. Sekarang kita bisa berkolaborasi antar wilayah, antar kawasan, dan tidak hanya di selatan saja. Di utara itu juga dikembangkan sesuai pengembangan tadi di daerah lapangan sini itu. Saya kira itu Mbak Marta yang bisa saya katakan. Baik, ini menarik ya. Jadi kawasan nanti bisa Betul. saling berintegrasi ya. Oke, kita akan break dulu sebentar ya. Tapi setelah ini kita mau tanya sama Mas Imam Syafi'i ya. Kita belajar bareng. Belajar banyak. Jadi setelah ini tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bagol. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Saat ini kita bisa belajar langsung dengan Mas Imam. Susah loh datengin Mas Imam. Oh, keluarganya aja nggak pernah ketemu loh. Ini Iya. makanya ibu-ibu tuh beruntung bisa ketemu Mas Imam di Iya. sini tuh. Oh. Makanya, yuk. Mas Tapi Imam. ya kemarin itu dikontak sama teman-teman Sarasehan ini beberapa kali ngensel terus. Iya makanya kan susah banget. Ampuh, Dan hari ini beruntung ini Sanden ya. Beruntung. Nah, boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, Ya, terima tadi juga kasih. masukan dari Pak Wisnu ini banyak banget buat kita. Iya. Mas Imam kasih masukan gimana caranya biar naik kelasnya itu versi digital gitu loh. Ya, tapi sebelum ke digital saya mau sedikit sharing ya. Karena kebetulan selama 2 tahun atau 3 tahun setelah lulus dari kantor Pak Wisnu gitu kan. Dulu saya muridnya Pak Tadi Wisnu. berarti naik kelas dulu baru lulus. Oh iya, naik kelas dulu. Lulus ya. Atau lulus terus naik kelas itu ya, sekolah rendah berarti. Nah sama Pak Wisnu dan kawan-kawan itu dipercaya untuk keliling ke sekitar hari ini kalau di total sekitar ada 35 atau 40 desa gitu yang hampir setiap hari kita datang ke mereka. Bahkan di momen-momen seperti ini aja tim kami masih keliling ke desa-desa tersebut. Ada sebuah pola yang kami pelajari nanti ini mungkin bisa diadop ke Gading Sari gitu Pak Ululu. Bahwasanya beberapa desa yang menerapkan berhasil untuk mencoba mengorkestrasi pengembangan ekonomi, ini salah satu faktor yang dominan ada di aktor lokal, Mbak. Maksudnya? Jadi bagaimana desa ini mampu memerankan warganya. Jadi ibaratnya
peran aktif lah, memerankan aktif mereka. Jadi tidak hanya sekedar masyarakat UKM ngumpul, wis kumpul sekian orang, yo digawe ke proposal ono anggarane, yo langsung bablas gitu ya, sekedar ngecake anggaran. Tetapi benar-benar ngepenke ya nanti yang menjadi aktor, yang menjadi pelaku dalam pembangunan itu ya mereka. Nah, fungsinya kelurahan yang dari beberapa desa yang kita coba pelajari ini, kelurahan yang dia mempunyai fungsi sebagai fasilitator cenderung lebih mudah untuk mengorkestrasi, lebih mudah untuk mengembangkan ekonominya. Kenapa? Karena secara prinsip yang menjadi aktor, yang menjadi pelaku itu warganya, bukan lagi kelurahannya. Tetapi berbeda ketika kita ngomong ketemu dengan kelurahan yang sebagian besar polanya top down. Idenya ada, ya bagus juga, punya ide dari kelurahan bagus juga, tetapi pertanyaan berikutnya, nah wis bangun macam-macam yang tadi kata Pak Wisnu ono sing mangkrak dan sebagainya, yang bangun ki nggih sapa toh? Kan gitu. Bangun A, bangun B, bangun C, iki nggih sapa? Kalau tidak disiapin warganya dulu. Maka pentingnya desa memerankan si masyarakat ini yaitu. Maka hari ini ketika kami diminta rekomendasi sama Pak Wisnu dan kawan-kawan, misalnya ada rintisan BKK dan sebagainya, kita cek dulu desa ini mampu nggak memberikan peran aktif kepada warga. Jika peran aktifnya kami rasa kurang, yo monggo sih. Karena bagaimanapun pembangunan desa kan untuk warga nih. Maka yang harus dilibatkan itu. Itu satu, ketika ngomongnya desa secara ekosistem untuk membangun ekonominya di desanya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ngomongin digital hari ini tentu saja kami melihat bahwasanya di setiap desa ini ada banyak produk unggulannya masing-masing. Meskipun janjane dikatakan unggulan yang satu unggulan tertentu belum tentu juga, karena di desa karakternya ada macam-macam produk seperti yang kita lihat hari ini. Cuma ada peluang karena di desa yang kita coba jelajahi ini nggak banyak yang benar-benar muncul satu ikon. Padahal kalau ngomongin salah satu contoh Gading Sari seperti ini, salah satu desa yang dekat dengan wisata, dekat dengan pantai, maka sebetulnya ada kans untuk mereka memunculkan satu produk yang inovatif dan menjadi jujukan ora rono ki ora gitu loh. Misalnya apa? Bisa digali dari produk-produk seperti ini. Tadi muncul salah satunya adalah adrem. Jadi adrem hari ini pasarnya gede. Saya paham betul prosesnya karena dulu sempat masuk di Murti Gading, Pak. Di Murti Gading itu ada dua kelompok kalau tidak salah yang dulu dari prasejahtera dalam tanda kutip gitu ya. Tapi hari ini perharinya mampu membuat ratusan kilogram tepung beras. Dari prasejahtera dan hari ini bisa mengentaskan banyak orang gitu. Secara pasar sebetulnya si adrem ini baik-baik aja. Tapi ketika kita ngomong, yuk kita misalnya nanti mengembangkan salah satu tempat untuk jadi wisata atau apapun yang misalnya rame, khasnya apa sih? Ya adrem. Nah adrem ini sebenarnya bisa dibedah, bisa diinovasi lebih jauh lagi ya. Kalau kita cek, kalau kita rasakan hari ini adrem, bagi saya manisnya pol. Mungkin dari sisi gula bisa di drop. Terus dari sisi lain rasa-rasa tadi mulai dimasuk ke. Bisa nggak bikin adrem yang isinya jerone kuwi? Misalnya ada rasa nangka, masih cocok kok. Adem dengan nangka tesnya masih masuk karena ada gula merah sama nangka masih oke lah. Terus misalnya lagi ditambahin dengan yang lain sehingga Bu nek jenengan masuk ke box, boke ape, adem itu nggak kalah dengan bakpia nantinya. Jadi kemasannya juga salah satu itu ya, salah satu inovasi dan nanti larinya ke kemasan. Salah duanya pasar, saya contohkan adrem aja. Pasar adrem ini kan lebih banyak ada di pasar tradisional hari ini. Yang biasa dibawa ke sana atau diambil pedagang dan dipasarkan di sana. Nah pertanyaannya, gimana nih agar masyarakat yang lebih luas iso ngerti kan gitu. Padahal kalau kita yang bikin adrem sinten nggih? Ibu. Ketika kita lihat datang ke dapur jenengan, bikin adrem itu menarik prosesnya. Saya itu menarik Bu. Cuma
Ya proses goreng, proses ngambilnya Iya, sehingga sambil berbentuk dijepit seperti ya. itu kan. Nama lain dari adrem tadi. Iya. Itu menarik sebetulnya Bu. Cuma nggak banyak orang yang tahu. Kenapa nggak banyak orang yang tahu? Wong adrem janjane sing ngerti ki ya omong area Bantul mengidul toh. Sing Bantul mengalor ki rong tentu do reti gitu loh. Padahal pasarnya wis gede banget. Nah, ada PR yang harus dikerjakan oleh teman-teman di desa untuk mengkomunikasikan si potensi-potensi yang ada. Beberapa desa yang dia mampu untuk mencoba menggunakan, mengoptimalkan digital untuk ngunggah ke potensinya, yo banyak orang yang datang Bu. Contoh ini binaannya Pak Wisnu juga nih yang di daerah mana Semen, Bendung. Itu kan Lubung Mataramanya, terakhir saya ketemu dengan Pak Lurah, kemarin kita ngobrol, terakhir katanya tahun kemarin ada kunjungan sekitar 13.000 sekian orang. Nah kalau saya tanya, Pak per orangnya paketannya berapa? Beliau bilang minimal paling murah di angka 60.000. Artinya dalam setahun si Lumbung Mataraman ini bisa dapat omset lebih dari 1 miliar. Artinya duitnya 1 miliar bisa diputar buat macam-macam, konsumsinya, pemudanya dan sebagainya. Nah kok bisa nih yang jauh dari peradaban sana, jauh dari peradaban, bisa mendatangkan segitu banyaknya. Apa yang dipakai? Ya salah satunya digitalnya. Saya kemarin salah satu dampingan kami Sidoarum. Sidoarum itu cukup aktif di medsosnya Pak. Cari di Instagramnya Desa Planner Sidoarum gitu. Dengan aktivitasnya potensi yang sebetulnya dimiliki dengan semua desa, ada kuliner, ada sawah dan sebagainya. Sidoarum tuh jadi tempat kunjungan kemarin terakhir. Mereka laporan ke kami. Apa di sana Mas? Salah satu yang menarik sebetulnya ada kopi ketep. Oh. Kopi ketep itu Mbak Marta belum ke sana ya, belum pernah ke sana. Jadi ada sebuah kampung, ini menarik juga untuk dipelajari gitu. Ada sebuah kampung namanya Sebaran, Padukuan namanya Sebaran. Di Padukuan itu ada sebuah bidang tanah yang itu nganggur. Ditinggal sama yang punya ke luar negeri dan rumah itu nggak kekelola, akhirnya roboh dan yang parah adalah menjadi tempat pembuangan sampah. Pandemi kemarin 2021-2022. Yuk Pak Duku ini risih. Akhirnya ngumpulin anak-anak muda. Anak-anak muda dikumpulin, ditakoni dora risih po, ono lingkungan seperti ini. Enggak hage risih Pak. Terus solusinya piye? Hage diresihi. Lah sing resihi sinten? Sing duwe kan raneng kene. Yo kudune wargane. Nah, mereka kerja bakti. Kerja bakti, rampung diresihi, seminggu ditinggal, sampahnya datang lagi Mbak. Terus kumpul meneh nih, dikumpulin lagi sama Pak Duko. Iki sampai kok teko meneh padahal randu sikil. Lah piye Pak wong ra ditunggoni kok bagaimana enggak sampah enggak datang kan seperti itu. Terus solusinya gimana? Ya kudune ditunggoni. Sapa sing gelem nunggoni? Ya nek oleh kami siap menunggu. Nih anak-anak muda. Mereka tunggu dengan bikin pasar mingguan Sanmor, namanya Pasar Ketep. Pasar Ketep itu berjalan 3 bulan. 3 bulan berjalan, mereka protes ke Pak Duko. Pak, gawe pasar mingguan ki kudu ono jatilane, kudu ono sename, kudu ono lomba-lombane dan sebagainya. Kesel Pak, kok duitnya cilik ya? Lah terus ben duitnya gede piye le? Ya kudune buka tiap dino. Emang iso buka tiap dino. Wong kalian ini ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang glidik, ada yang nukang dan sebagainya. Yo nek Pak awan ra iso Pak. Terus piye nek buka wengi? Hari ini mereka buka angkringan kopi ketep, Mbak. Per malam buka dari jam 5 sampai jam 10 bisa ngomset minimal 5 juta. Sampai 10 juta. Yang menarik adalah ada 15 anak muda yang hari ini jaga di sana per harinya bisa dibayar 50.000. Terus ada 33 ibu-ibu rumah tangga yang tadinya gelundang-gelundung. Hari ini bisa dapat omset minimal 200.000, 300.000. Karena jadi supplier. Jadi supplier. Angger sore kan jenengan ke sana jam 5, ibu-ibu ana sing nggawa nasi seperti ini, ana sing nggawa gorengan, ana sing nggawa macam-macam. Ada sekitar 33 item produk karena satu rumah nggak boleh sama. Oke. Yang bisa kita pelajari apa? Tekniknya Pak. Nah ini balik lagi nanti ke kelurahan.
Apa yang dikerjakan Pak Dukuh, apakah beliau ngide kan enggak? Yang ngide siapa? Anak-anak mudanya. Yes. Apakah dia melaksanakan? Tidak. Enggak, yang melaksanakan siapa? Warganya. Ya. Tetapi impactnya ke perputaran ekonomi di satu padukuhan itu cukup luar biasa. Belum lama kemarin, sekitar minggu kemarin saya makan di sana juga, Mbak. Rupanya semakin ramai hari ini karena sama Pak Wisnu dikasih BKK dibikinkan ya limasan, ada 2 limasan di sana, termasuk meja kursi dan sebagainya, termasuk permainan. Jadi tambah ramai dari situ. Jadi balik lagi partisipasi warga masyarakat. Yang kedua penggunaan media sosialnya. Bu, diinfo oke Bu. Jenengan nate mungkin pernah dengar ada angkringan kulon omah di Imogiri sana. Yang di pinggir sawah, yang sebetulnya sawah di sini juga banyak. Neng pertanyaannya, sawah neng kene ya omong seperti itu, tapi di sana Bu bisa datengin banyak orang. Dibikin angkringan juga neng pinggir sawah itu. Nanti cari aja angkringan Kulon Omah kalau nggak salah namanya, di Imogiri sana, di daerah Kebon Agung. Jadi bisa belajar dari banyak yang diceritakan Mas Imam tadi ya. Betul. Tinggal ditiru gitu ya sebenarnya. Ditiru terus balik lagi setelah ditiru, ramong ditiru tok. Neng bicaranya di bus pakai media tadi. Betul. Medsos. Mau nggak mau hari ini harus belajar. Dan satu lagi Mbak, nggak bisa nih masyarakat kalau tidak dikombin. Jadi yang diporsikan lah, yang usia paruh baya kudu ngopo, yang bagian media siapa lagi. Jadi harus ada pemeranan lah, agar memang si ekosistem ini bisa jalan. Nek nggak gitu, misalnya ibu-ibu didorong, Bu sing duwe adrem kan didorong, Bu mbok belajar Instagram. Mumet. Iya, hak lomoh Mas. Makanya itu, makanya nek duwe anak coba diperanke, atau kalau tidak punya anak atau ada pemuda di situ, Karang Tarunane, coba diajak kolaborasi seperti itu. Wah, dapat ide menarik sekali. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Imam. Matur nuwun Mas. Pokoknya kurang rasanya kalau datengin cuma kasih 5 menit ya. Ceritanya tuh menarik sekali. Aku harusnya habis ini off air langsung. Iya, langsung Pak Wisnu gawe meneh acara 1 jam bersama Mas Imam gitu ya. Pokoknya Mas Imam, menyenangkan sekali. idenya sangat membumi. Betul. Sehingga gampang tadi dibayangkan seperti apa, mungkin nanti dicari sosmednya, mungkin datang ke sana gimana bisa belajar. Bu? Pengen ora entuk sedina 200.000. Ayo pindah ning Sidarum. Ayo pindah ning Sidarum. Aku sedino iki 5 yuto Mas. Oke. Tapi intinya kalau kita mau, sebenarnya ada banyak yang kita bisa buat belajar. Betul. Ya. Jangan malu, jangan gengsi untuk mengikuti yang sudah sukses. Kolaborasi itu yang paling penting dengan pemerintah dan juga Pak Dewannya, jangan lupa. Menarik sekali tadi. Gondeli terus Pak. Betul. Kalau Pak Maji pasti bottom up, kan didengarkan dulu baru dikasih. Betul. Gitu ya. Matur nuwun untuk Pak Wisnu, Pak Maji selalu setia menemani masyarakat. Pak Ululu nanti tinggal kayak Mas Imam nih kok, gimana nih warganya bisa ditampung seperti apa ya Pak? Paling gampang kayak Mas Imam, aku wis mumet tau kayak kepiye iki ngono. Itu terus paling ditarik gampang. meneh loh. Itu paling Jo gampang. adewe kapan le narik wis ra entuk nggon ya. Mas Imam terima kasih banyak ya waktunya ya. Besok lagi ya. Bener lo ya. Oke. Awas kalau enggak. Dan ibu-ibu, Iya. habis ini dimanfaatkan juga ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, didanai oleh dana keistimewaan, sudah menyiapkan teman-teman PLUT yang nanti tadi sudah saya sampaikan, ada Mas Anto dan Mbak Endah di meja sana. Ada juga foto produk. Foto produk langsung dimanfaatkan karena ini untuk ibu-ibu semua, biar bisa ikut daftar jadi anggotanya si Bakul. Kalau diicipin boleh. Boleh ya. Boleh. Iya. Oke. Yang penting semangatnya tetap terus menyala dan hari ini dimanfaatkan betul. Tidak hanya sekedar pengetahuan tapi nanti kemudian melakukan apa? Sesuatu yang punya dampak kepada bisnis kita semuanya. Oke? Kita semangati lagi para pelaku UMKM. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Dari Sarasen Si Bakul. Tetap terus semangat. UMKM naik kelas Jogja istimewa.